Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang operasi aljabar. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mengenal bentuk aljabar, kedua, variabel, koefisien, konstanta, dan suku, yang ketiga, menyederhanakan bentuk aljabar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini kita berikan ilustrasi sebagai berikut. Banyak boneka Rika, 5 lebihnya dari boneka Desi. Jika banyak boneka Desi dinyatakan dengan X, maka banyak boneka Rika dinyatakan dengan X ditambah 5, karena Rika itu 5 lebihnya dari boneka Desi. Nah, jika banyak boneka Desi sebanyak 4 buah, maka boneka Rika sebanyak 9 buah. Bentuk seperti X ditambah 5 itu disebut bentuk aljabar. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal cerita. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Nah, Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak, buku untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dengan satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku dalam satu buku. Nah, di sini ada gambar. Ini pembelinya, dia membeli. Ada 2 yang tadi Pak Thohir dan Pak Erik. Nah, Pak Thohir dia beli 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik dia hanya membeli 5 buku. Nah, bentuk aljabar untuk Pak Thohir 2X. Kenapa 2X? Karena dia beli 2 kardus. Yang di dalam satu kardus ini kita tidak tahu berapa buku. Nah, yang kedua ada 3 buku. Untuk Pak Erik, dia hanya bentuk aljabarnya 5 karena dia menyatakan hanya 5 buku. Pada gambar di atas, simbol X menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Nah, simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan. Maksudnya, sebarang bilangan ini bisa bilangan atau bisa berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita misalkan, jika X itu sama dengan 10, maka 2X ditambah 3. 2 dikali 10, X-nya kita ganti dengan nilai 10, ditambah 3. 2 dikali 10, 20, ditambah 3 sama dengan 23. Nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Nih. Lanjut. Kita masuk ke contoh soal 2. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Nah, kita misalkan X-nya itu untuk menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y-nya untuk menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Kita ingat, tiap kotak itu berisi bola dengan jumlah yang sama. Dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama juga. Nah, kita lihat gambar tabelnya. Ada 2 tabung. Bentuk aljabarnya 2, keterangannya
2 bola. Nah, di sini ada kotak. 1 kotak. Bentuk aljabarnya kita misalkan X. Karena kita tidak tahu di dalam kotak ini berapa bola yang ada. Maka keterangannya 1 kotak bola. Nah, di nomor 3 ada 2 kotak bola. Kita misalkan bentuk aljabarnya X ditambah X. Kenapa X tambah X? Karena di dalam 2 kotak ini kita tidak tahu berapa bola yang ada di dalam kotak. Atau bisa kita tulis 2X. Keterangannya 2 kotak bola. Nah, yang keempat, ada 2 kotak dan 4 bola. Maka kita bentuk aljabarnya kita tulis 2X ditambah 4 bola. Nih, 2 kotak bola dan 4 bola. Nah, yang kelima, di sini ada 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola. Maka X tadi kotak, ya, 2 kotak bola, Y ini untuk tabung, 1 tabung bola, dan 4 bola. Nah, ini ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Maka kita tulis 2X ditambah 3Y ditambah 6. 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan 6 bola. Oke. Kita sudah membahas tentang bentuk aljabar. Kita lanjut ke variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel itu disebut juga peubah. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil, bisa huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Biasa dalam matematika itu dilambangkan X, Y, Z. Nah, ini ya, bisa terserah anak-anak mau dilambangkan dengan huruf apa saja. Contohnya, tulislah setiap kalimat dengan menggunakan variabel sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jumlah 2 bilangan ganjil berurutan adalah 20. Yang kedua, suatu bilangan jika dikalikan 5, kemudian dikurangi 3, hasilnya 12. Nah, untuk penyelesaiannya, yang A, misalkan bilangan tersebut adalah X, karena kita belum tahu. Dan X ditambah 2, kenapa X tambah 2? Karena jumlah 2 bilangan ganjil, 2 bilangan ganjil. Nah, berarti X ditambah 2, karena 2 bilangan ganjil tadi ya, sama dengan 20. Nah, yang B, kita misalkan bilangan tersebut X. Berarti kan ini dikalikan 5, berarti 5X dikurang 3 karena dia dikurangi 3 sama dengan 12, hasilnya 12. Nah, lanjut. Untuk konstanta. Apa sih konstanta? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ingat ya, konstanta itu tidak memuat variabel. Tentukan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah 7x dikurang y dikurang 8. Yang kedua, 4x kuadrat dikurang x dikurang 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita perlu ingat bahwa konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel. Nah, maka kita dapatkan untuk pertanyaan yang pertama atau yang A, konstanta dari 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah 7x dikurang y dikurang 8 itu adalah min 8. Nih, dia tidak memuat variabel kan, hanya dia sendiri. Yang kedua, konstanta dari 4x kuadrat dikurang x dikurang 3 adalah min 3. Nah,
Yang ketiga ada koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien adalah bentuk aljabar, adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar atau bilangan yang berada tepat di depan variabel. Nah, maksudnya adalah koefisien ini yaitu berupa angka, tapi dia berada tepat di depan variabel. Variabel tadi ada apa aja? Variabel X dan Y. Nah, contoh soalnya, tentukan koefisien dari X kuadrat dan faktor dari masing-masing bentuk aljabar berikut. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama 7X kuadrat, 3X kuadrat tambah 5, 2X kuadrat tambah 4X dikurang 3. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk soal pertama, koefisien dari 7X kuadrat adalah 7. Kita ingat ya bahwa koefisien itu bilangan yang berada tepat di depan variabel. Nah, ini variabelnya X. Bilangan yang berada tepat di depan variabel yaitu angka 7, maka ada angka 7. Koefisien dari 3X kuadrat adalah 3. Koefisien dari 2X kuadrat, nah ini kenapa ada 2? Karena variabelnya ada 2, X dan X. Nah, ini bisa kita tulis 2X kuadrat dan 4X adalah 2 dan 4. Lanjut, yang terakhir ada suku. Apa itu suku? Nah, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, di sini ada beberapa suku. Yang pertama yaitu suku sejenis. Suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Berarti variabelnya kalau dia X, berarti satunya X juga. Kalau dia Y, berarti yang kedua juga Y. Pangkatnya juga harus sama. Nah, contohnya gimana? Contohnya 5X dan min 2X. Nah, ini X-nya pangkatnya 1 dan dia berupa variabel X dua-duanya. Yang kedua ada 3A kuadrat dan A kuadrat. Kemudian yang ketiga ada Y dan 4Y. Intinya dia variabel dan pangkatnya harus sama. Yang kedua suku tak sejenis. Suku tak sejenis ini maksudnya dia memiliki variabel dan pangkat yang berbeda. Nah, contohnya 2X dan min 2X kuadrat. Nah, ini kan memang variabelnya sama, cuman pangkatnya di sini 1 dan di sini 2, berbeda. Nah, yang kedua ada min Y dan min X pangkat 3. Nah, untuk suku 1 atau yang disebut biasanya monominal, itu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan oleh operasi jumlah dan selisih. Maksudnya gimana? Dia hanya satu suku saja, tidak 2 atau 3. Contohnya seperti ini. Nah, dia hanya 3X, 4A kuadrat, min 2A. Ini disebut suku 1. Nah, untuk suku 2 atau binomial adalah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan satu operasi jumlah atau selisih. Nah, contohnya A kuadrat ditambah 2. Nah, ini suku 2 atau binomial. Yang kedua ada 2X ditambah 2Y dan 3X kuadrat dikurang 5X. Suku 3 atau trinominal itu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, contohnya seperti apa? Nih, ada 3 ya. 1, 2, 3. 3X kuadrat ditambah 4 dikurang 5. Nah, ada operasi jumlahan atau penjumlahan dan operasi selisih atau pengurangan. Nah, contoh kedua 2X ditambah 2Y dikurang XY. Dan yang terakhir bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku itu disebut suku banyak atau polinem. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Kita masuk materinya ya. Nah, bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar? Ada langkah-langkah yang harus kita jalankan. Yang pertama, kelompokkan suku-suku sejenis. Yang kedua, kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan
koefisien suku-suku yang sejenis tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Sederhanakan bentuk aljabar dari 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y. Penyelesaiannya, langkah yang pertama tadi kita kelompokkan suku sejenis. Nah, kita kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya. Di sini ada 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y. Kita kelompokkan x dengan x, y dengan y. Maka 2x ditambah 4x, ini 2x sama 4x. 3y sama 5y, berarti 3y dikurang 5y. Nah, ini kan x-nya sama, x sama x, pangkatnya juga 1. Nah, buka kurung, 2 ditambah 4, x di belakang, kita sederhanakan dulu ya. Nah, baru ditambah, ini y, pangkatnya juga 1. Maka buka kurung, 3 dikurang 5, tutup kurung, y. Nah, kalau kita ginikan, 2 dikali x, 2x, 4 dikali x, 4x. Nah, ini sama kita sederhanakan. Nah, yang kedua, itu dengan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut menjadi, nah ini dari soal ya, 2x tambah 3y ditambah 4x kurang 5y. Nah, tadi kan sudah kita kelompokkan suku-suku sejenisnya menjadi 2x tambah 4x ditambah 3y dikurang 5y. Maka kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, 2 ditambah 4 menjadi 6x, 3y dikurang 5y menjadi min 2y. Nah, maka hasilnya yaitu 6x dikurang 2y. Sekian pembahasan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.